Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada perdagangan di sesi 1 hari ini ditutup melemah yang didorong oleh pelaku pasar yang masih mencermati penetapan upah minimum tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, pelemahan IHSG hari ini hanya disebabkan karena menanti UMP atau UMK tahun 2023 atau ada faktor lain, Jessica? Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini ditutup terkoreksi. Padahal kalau kita melihat pergerakan IHSG tadi pagi sempat sedikit fluktuatif namun menguat. Dan penguatan paling tinggi sebetulnya di hari ini berada di level 7.083. Namun pada perdagangan sesi pertama ditutup terkoreksi 0,23% di level 7.037. Dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 6,8 triliun. Mercy, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya hari ini diprediksi bergerak melemah karena yang pertama masih minim sentimen dari dalam negeri. Kemudian di satu sisi kami juga melihat dari secara sektoral. Yang pertama yang menyebabkan IHSG melemah ini ada sektor teknologi yang terkoreksi cukup dalam 2,31% dan industri dasar yang melemah 1,28%. Sedangkan di satu sisi sektor yang menguat ini hanya ada dua. Yang pertama sektor kesehatan yang menguatnya 0,46% dan industri yang naik 0,28%. Dan selain itu kami juga memantau pada siang hari ini yang memimpin pelemahan IHSG. Yang pertama ini ada Merdeka Cooper Gold, kemudian ada Bukalapak yang turunnya di kisaran 6,8% dan juga 4%, serta Medco Energy yang turunnya 4,27%. Sedangkan di satu sisi untuk top gainersnya pada LQ45 di perdagangan sesi 1 siang ini, yang pertama ada Mitra Keluarga Karya Sehat yang menguat 4,23%, Sumber Alvaria Trijaya yang menguat 2,53% dan juga Unilever Indonesia yang menguat 2,17%. Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG sebetulnya juga sejalan dengan pergerakan bursa secara regional. Hal ini disebabkan adanya sentimen negatif terutama dari Tiongkok, Mercy, yang mana adanya penambahan kasus COVID-19 terutama di Tiongkok dalam satu pekan terakhir, dan ini dikhawatirkan akan ada pembatasan atau lockdown lagi ke depannya yang ini diharapkan tidak terjadi. Karena kalau terjadi ini akan mempengaruhi perekonomian, dan di satu sisi ada sentimen terkait dengan The People Bank of China. Ini mengumumkan akan memangkas rasio persyaratan cadangan untuk bank sebesar 25 basis poin menjadi 7,8%. Maka dari itu, Mercy, kalau kita melihat pergerakan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa regional, yang mana kami pantau bersama pada siang hari ini ada Nikkei yang terkoreksi 0,49%. Kemudian Hang Seng yang koreksinya juga cukup dalam, Mercy, 2,14%. Dan juga Straits Times yang melemah 0,44%. Selain itu, para investor juga masih wait and see pada data inflasi di Eropa yang akan dirilis pada pekan ini. Dan inilah yang juga menyebabkan pergerakan IHSG dan juga bursa regional masih bergerak melemah. Dan untuk pergerakan IHSG hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih akan terkonsolidasi. Setidaknya akan ada di rentang 7.000 hingga 7.100. Mercy. Ya, Jessica, bagaimana dengan perkembangan nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas lainnya sampai siang hari ini? Mercy dan pemirsa, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah pada siang hari ini melemah 0,36% di level 15.729. Hal ini disebabkan adanya kenaikan indeks dolar sebesar 0,3% di level 106. Yang mana pergerakan indeks dolar ini juga masih mempengaruhi pergerakan harga emas, terutama COMEX Gold yang pada siang hari ini masih melanjutkan pelemahannya. Pada siang hari ini terkoreksinya 0,19%. Posisinya di level 1.765 dolar per troy ounce, sedangkan untuk emas antam pada siang hari ini juga masih di level Rp981.000 per gramnya. Selain itu, Mercy, kami juga memantau pergerakan komoditas lainnya, yaitu harga minyak mentah dunia yang pada tadi pagi hingga saat ini juga masih terus melanjutkan pelemahannya. Bahkan untuk perdagangan siang ini, harga minyak mentah dunia pelemahannya makin dalam, Mercy. Yang pertama kita pantau bersama ada WTI, pelemahannya 2,83% dan posisinya siang ini berada di level 74,12 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk Brent ini melemahnya 2,69%, posisinya siang ini di level 81,38 dolar per barrel.
Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, memang ini dipengaruhi adanya permintaan dari Tiongkok yang pada pekan lalu ini sudah terlihat ada pelemahan, yaitu penurunan sebesar 1 juta barel per harinya. Dan ini mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia karena kita ketahui bersama, memang kalau kami melihat datanya pada tahun 2021 yang terakhir ini konsumsi minyak Tiongkok ini mencapai 15,4 juta barel per hari, atau kalau secara global ini 16,4% konsumsi dunia. Maka dari itu dengan adanya penambahan kasus COVID-19 di Tiongkok ini menyebabkan penurunan harga minyak mentah dunia. Kemudian di satu sisi pada pekan lalu juga ada sentimen dari negara-negara anggota G7 yang menyampaikan kalau akan ada rencana untuk market cap ini atau price cap, terutama pada harga minyak mentah Rusia setidaknya akan ada di rentang 65 hingga 70 dolar per barrelnya. Dan ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia sejak akhir pekan lalu hingga saat ini terus mengalami koreksi Mercy. Dan sebetulnya dengan adanya minyak mentah dunia yang bergerak terkoreksi, ini juga mempengaruhi harga komoditas lainnya. Terutama harga gas alam yang saat ini juga masih terkoreksi. Terkoreksinya cukup besar, Mercy 1,89%, ini hampir 2%. Dan sejak tadi pagi hingga saat ini posisinya masih berada di level 6.892 dolar per MMBTU. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda, Mercy. Baik, terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.